Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota yang pertama Mahdum Wirawan dengan NIM K7119149. Selanjutnya teman saya Margarita Intan Permatasari dengan NIM K7119154. Selanjutnya saya Milenia Suci Rahmawati dengan NIM K7119166. Selanjutnya teman saya Petrus Rinto Jatinugroho dengan NIM K7119208. Untuk yang pertama adalah soal buatlah sebuah kasus tentang perebutan anak yang diselesaikan dengan mengecek persilangan golongan darah kedua orang tua yang berebut untuk meyakinkan hasil dari persilangan tersebut dilakukan juga tes PCR. Jelaskan bagaimana proses tes PCR terjadi sehingga disimpulkan bahwa anak tersebut memang benar anak dari orang tuanya. Next. Selanjutnya pengertian PCR. Reaksi berantai polimerase atau polymerase chain correction (PCR) metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro. PCR ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1900. Pada PCR dapat dicapai bila menggunakan primer oligonukleotida yang disebut amplimers. Primer DNA, suatu sekuens oligonukleotida pendek yang berfungsi mengawali sintesis rantai DNA. PCR memungkinkan dilakukannya pelipat gandaan suatu fragmen DNA. Next. Selanjutnya ada bahan dan metode. Pada proses PCR diperlukan beberapa komponen utama seperti DNA cetakan, oligonukleotida primer, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP. Selanjutnya ada enzim DNA polimerase. Selanjutnya ada komponen pendukung lain seperti senyawa gugur. Pada proses PCR menggunakan alat termosiklus, sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk tiap tahapan reaksi. Next. Selanjutnya, cara kerja. Terdapat 3 tahapan penting dalam proses PCR yang selalu terulang dalam 30-40 siklus dan berlangsung dengan cepat. Yang pertama adalah denaturasi, yang kedua adalah annealing atau penempelan primer, yang ketiga adalah pemajangan primer atau extension. Next. Untuk yang pertama, denaturasi. Dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim Taq polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Next. Selanjutnya adalah annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18-25 pasa dengan mengandung 50-60% G+C dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sekuens DNA dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplement, karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisiensi PCR. Next. Selanjutnya adalah pemanjangan primer atau extension. Selama tahap ini, Taq polimerase mulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 70 derajat Celcius diperkirakan 35-100 nukleotida per detik, bergantung pada buffer, pH konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Next. Berikut adalah gambar dari siklus PCR. Dengan 1 adalah denaturasi pada suhu 90 derajat sampai 95 derajat Celcius. Selanjutnya, pada angka 2 menunjukkan annealing pada suhu 37 derajat sampai 65 derajat Celcius. Selanjutnya adalah yang ditunjukkan angka 3 adalah elongsi pada suhu 72 derajat Celcius dan yang ditunjukkan angka 4 adalah siklus pertama selesai. Next.
Selanjutnya, identifikasi. Produk PCR dapat diidentifikasi melalui ukurannya dengan menggunakan elektroforesis gel agarosa. Metode ini terdiri atas menginjeksi DNA ke dalam gel agarosa dan menyatukan gel tersebut dengan listrik. Hasilnya, untai DNA kecil pindah dengan cepat dan untai yang besar di antara gel menunjukkan hasil positif. Berikut adalah gambar menggunakan metode elektroforesis. Next. Selanjutnya, didapat kesimpulan bahwa PCR adalah teknologi canggih yang dapat mendeteksi DNA dengan cara amplifikasi DNA. Hasil pemeriksaan PCR dapat membantu untuk menegakkan diagnosa sepanjang pemeriksaan tersebut dikerjakan dengan cara yang benar dan sesuai dengan standar internasional. Next. Next. Selanjutnya, PCR memiliki keunggulan yang sangat tinggi. Hal ini didasarkan atas spesifitas, efisien, dan keakuratannya. Spesifitas PCR terletak pada kemampuan mengaplikasi sehingga menghasilkan produk melalui sejumlah siklus. Keakuratan yang tinggi karena DNA polimerase mampu menghindari kesalahan pada amplifikasi produk. Selanjutnya, kekurangan PCR adalah masalah yang berkenaan dengan PCR, yaitu biaya PCR yang masih tergolong tinggi. Next. Next. Selanjutnya adalah contoh kasus paternitas anak dengan ayahnya. Kasus disebut paternity dapat diselesaikan dengan melakukan tes paternitas, yaitu suatu tes untuk menentukan apakah seorang pria adalah ayah biologis dari seorang anak. Tes paternitas membandingkan pewarisan DNA yang menunjukkan kepastian adanya hubungan biologis. Next. Next. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Yang pertama adalah tahap eksaminasi. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel advance atau target dengan urutan, yaitu sampel target terduga ayah dengan nomor 1 dan sampel ibu biologis dengan nomor 2. Selanjutnya tahap eksaminasi 2. Dilakukan prosedur pemeriksaan dan pengambilan sampel referensi atau pembanding. Selanjutnya pada tahap ekstraksi, dilakukan prosedur ekstraksi serta pemurnian DNA sampel yang telah diambil, baik secara evidence maupun reference. Selanjutnya tahap kuantifikasi. Pada tahap ini dilakukan prosedur penghitungan jumlah DNA dalam sampel yang telah diambil, baik evidence maupun reference. Selanjutnya adalah tahap amplifikasi. Pada tahap ini dilakukan prosedur perbanyakan jumlah DNA dengan sampel yang telah diambil secara evidence maupun reference. Selanjutnya tahap capillary electrophoresis. Pada tahap ini dilakukan prosedur identifikasi STR pada sampel yang telah diambil baik evidence maupun reference. Next. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Berdasarkan analisis yang
dilakukan terhadap sampel evidence dari ibu yang terduga ayah serta referen dari anak. Adapun dari hasil analisis data berupa diagram elektrofluorogram yang diolah menjadi tabel proyeksi kecocokan alel antara sampel evidence maupun reference, dapatkan hasil sebagai berikut. Berikut adalah hasil. Yang pertama, diagram elektrofluorogram pada sampel pertama. Selanjutnya ada diagram elektrofluorogram pada sampel kedua. Dan selanjutnya ada diagram elektrofluorogram pada sampel ketiga. Next. 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 Selanjutnya adalah gambar dari hasil proyeksi elektrofluorogram berupa tabel proyeksi dari kecocokan alel. Next. Next. Maaf, ini di aku kok nggak gerak ya gambarnya. Udah belum Mbak Milen? Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Mas. Itu. Ya, Sudah terima masuk, kasih. Kalau gitu Rinto. saya lanjutkan. Lanjut ke soal nomor 2. Yaitu untuk mengecek, soalnya yaitu untuk mengecek seseorang mengidap virus COVID-19 dilakukan tes antibodi dan antigen. Jelaskan perbedaan keduanya dengan detail dan mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi. Next.
Nah, kita ke pengertiannya dulu. Rapid test antibody, yaitu proses rapid test antibody menggunakan metode untuk mendeteksi antibody, yaitu IgM dan IgG yang dapat diproduksi oleh tubuh saat melawan virus corona. Antibody hanya terlihat ketika tubuh mengalami paparan virus corona. Lalu ada pengertian tes antigen. Nah, proses ini akan mendeteksi antigen atau protein yang dapat membentuk badan virus penyebab COVID-19. Next. Nah, selanjutnya ada perbedaan tes antibody dan tes antigen, menjawab jawaban tadi. Pertama, rapid test antibody dulu. Keunggulan rapid test antibody adalah cepatnya hasil yang didapat oleh pengguna. Dalam proses rapid test antibody menggunakan metode untuk mendeteksi antibody, yaitu IgM atau IgG yang dapat diproduksi oleh tubuh saat melawan virus corona. Seperti tadi, antibody hanya terlihat ketika tubuh melawan paparan virus corona. Namun, pembentukan antibody dalam tubuh memerlukan waktu yang cukup panjang, mulai dari hitungan hari hingga minggu. Kondisi ini membuat rapid test antibody dinilai tidak terlalu efektif dalam mendeteksi virus corona. Bahkan WHO tidak menyarankan rapid test antibody untuk mendeteksi virus corona pada masyarakat. Nah, pemeriksaan ini menggunakan sampel darah yang diambil melalui ujung jari yang kemudian diteteskan pada alat rapid test. Selanjutnya, cairan untuk menandai antibody diteteskan di tempat yang sama dengan darah. Nah, selanjutnya rapid test antibody dinilai kurang efektif karena rapid test antibody terlalu dini. Dinilai dapat menghasilkan negatif yang palsu. Nah, hal ini disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh memerlukan waktu 1-2 minggu untuk membentuk antibody terhadap suatu virus. Dengan kata lain, meskipun sudah terinfeksi, tetapi virus dapat terdeteksi akibat tubuh belum memproduksi antibody. Tidak dapat terdeteksi. Nah, padahal penderita sudah dapat melakukan penularan kepada orang lain meskipun belum dapat dideteksi. Next. Nah, selanjutnya yang kedua ada rapid test antigen. Nah, proses ini mendeteksi antigen atau protein yang dapat membentuk badan virus penyebab COVID-19. Meskipun dinilai lebih akurat dibanding rapid test antibody, tetapi hasil pemeriksaan ini cukup akurat digunakan oleh orang yang sudah terinfeksi virus corona. Karena itu, pemeriksaan rapid test antigen tidak disarankan untuk pemeriksaan awal. Nah, untuk pemeriksaan awal, keakuratan pemeriksaan ini sebesar 30% saja. Nah, berbeda dengan rapid test antibody, metode pemeriksaan ini menggunakan cairan yang terdapat pada hidung dan juga tenggorokan dengan dilakukan swab. Nah, hasilnya juga dapat kita ketahui dengan cepat seperti rapid test antibody. Next. Next. Nah, selanjutnya rapid test antigen. Untuk menjawab pertanyaan lebih akurat tadi yang mana atau lebih baik, rapid test antigen lebih akurat dibanding rapid test antibody. Nah, penjelasannya, dibanding rapid test antibody dan PCR, rapid test antigen bisa dilakukan dengan lebih cepat, yaitu 15-30 menit saja. Meskipun tingkat akurasinya tidak secepat PCR jika dibanding dengan rapid test antibody, rapid test antigen dinilai lebih akurat, yakni hingga 97%. Nah, rapid test antigen lebih akurat dibanding rapid test antibody karena maaf, ada masalah sedikit, bentar ya. Nah, lanjut ya. Mulai dari rapid test antigen lebih akurat dibanding rapid test antibody adalah karena tes ini bisa mendeteksi langsung keberadaan antigen virus corona pada sampel yang berasal dari saluran pernapasan. Antigen biasanya bisa terdeteksi karena virus yang masuk ke tubuh aktif
bereplikasi. Nah, sementara itu pada rapid test antibody yang dideteksi adalah keberadaan antibody dalam darah. Pada kebanyakan kasus COVID-19, keberadaan antibody dalam darah pengidap COVID-19 umumnya baru muncul pada beberapa hari atau pekan kedua setelah terinfeksi virus. Itulah sebabnya rapid test antigen sudah bisa atau paling baik dilakukan ketika seseorang baru saja terinfeksi virus corona. Jadi sebelum antibodi muncul untuk melawan virus yang masuk ke tubuh, ada peran antigen yang bertugas mempelajarinya. Nah, keberadaan antigen itulah yang dideteksi oleh rapid test antigen. Meski begitu, sama seperti rapid test antibody, tetap ada kemungkinan hasil rapid test antigen tidak akurat. Salah satu alasannya karena virus yang dipelajari antigen bisa jadi bukanlah virus corona atau SARS-CoV-2, melainkan virus lain sejenis seperti influenza. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cek. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Nah. Yang ketiga, buatlah contoh persilangan 3 sifat beda pada tanaman kacang kapri. Perkawinan trihibrid. Perkawinan trihibrid adalah perkawinan antara individu dengan 3 sifat yang berbeda. Contoh perkawinan pada tanaman kapri dengan M besar, yaitu untuk gen untuk warna merah pada bunga, M kecil, gen untuk warna putih pada bunga, K besar, gen untuk warna kuning pada biji, K kecil, gen untuk warna hijau pada biji, B besar, gen untuk bentuk bulat pada biji, dan B kecil untuk gen bentuk keriput pada biji. Selanjutnya, M besar, K besar, B besar, disilangkan oleh M kecil, K kecil, B kecil. Merah yang memiliki sifat merah, kuning, dan bulat disilangkan dengan putih, hijau, keriput. Gamet yang terbentuk M besar, K besar, B besar disilangkan dengan gamet M kecil, K kecil, B kecil. F1-nya M besar, M kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil. Merah, kuning, bulat. Individu trihibrid akan membentuk 2N, sama dengan 2, sama dengan 8 macam gamet pangkat 3. F1, M besar, M kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, disilangkan dengan M besar, M kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, akan memperoleh gamet M besar, K besar, B besar, M besar, K besar, B kecil, M besar, K kecil, B besar, M besar, K kecil, B kecil, M kecil, K besar, B besar, M kecil, K besar, B kecil, M kecil, K kecil, B besar, dan M kecil, K kecil, B kecil. Dari perkawinan di atas akan diperoleh keturunan kedua. F2 sebanyak 2 sama dengan 2. Sama dengan 64 kombinasi. 27 kombinasi M besar, K besar, B besar, merah, tanaman kacang kapri merah, kuning, bulat dengan 3 gen domain. 9 kombinasi M besar, K besar, B kecil, merah, kuning, keriput dengan 2 gen domain. 9 kombinasi M besar, K kecil, B besar, merah, hijau, bulat dengan 2 gen domain. 9 kombinasi M kecil, K besar, B besar, putih, kuning, bulat dengan 2 gen dominan.
Lalu K3 kombinasi M besar, K kecil, B kecil, merah, hijau, keriput dengan satu gen dominan. 3 kombinasi M kecil, K besar, B kecil, putih, kuning, keriput dengan satu gen dominan. 3 kombinasi M kecil, K kecil, B besar, putih, hijau, bulat dengan satu gen dominan. Dan yang terakhir, 1 kombinasi M kecil, K kecil, B kecil, putih, hijau, keriput dengan 0 gen dominan. Perkawinan trihibrid menghasilkan keturunan dengan perbandingan 27 banding 9 banding 9 banding 9 banding 3 banding 3 banding 3 banding 1. Atau dapat ditulis 1 kali 3 pangkat 3. 1 menunjukkan angka mengikuti hukum segitiga Pascal. 3 angka tetap, dan pangkat 3 banyaknya gen dominan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang keempat adalah carilah peta silsilah kerajaan Inggris yang menderita penyakit hemofili, lalu jelaskan peta tersebut. Next. Sebelumnya, kita ketahui dulu pengertian hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan atau defisiensi faktor pembekuan darah. Hemofilia A timbul jika ada kelainan pada gen yang menyebabkan kurangnya faktor pembekuan 8. Hemofilia B disebabkan kurangnya faktor pembekuan 9. Hemofilia A dan B tidak dapat dibedakan karena mempunyai tampilan klinis yang mirip dan pola pewarisan gen yang sama. Hemofilia adalah penyakit yang disebabkan oleh kelainan genetik. Penyakit ini diturunkan dan kromosom yang terkait dengan kelainan ini adalah kromosom X. Kromosom X menunjukkan pada kromosom seks. Apabila didapatkan 2 kromosom X, maka yang terjadi adalah jenis kelamin perempuan atau XX. Dan apabila pada kromosom seks tersusun atas 1 X dan 1 Y, maka jenis kelamin yang terbentuk adalah laki-laki atau XY. Oleh karena itu, kromosom seks tersusun atas 2 kromosom, XX atau XY. Maka apabila terdapat kelainan pada kromosom X, jika penderita adalah perempuan dan hanya 1 kromosom X yang terkena, maka penderita mempunyai sifat pembawa atau karier. Apabila pada seorang perempuan yang terkena kedua kromosom X, maka penyakit akan bermanifestasi gejala. Kondisi ini terjadi karena diturunkan penyakit ini bersifat resesif. Sedangkan pada laki-laki, oleh karena hanya mempunyai 1 kromosom X, maka apabila kromosom tersebut terkena, maka penyakit akan bermanifestasi gejala. Tidak ada istilah karier pada laki-laki. Lalu ini adalah peta pewarisan hemofilia secara umum. Yang pertama ada ayah dengan hemofilia, lalu dengan ibu bukan pembawa, maka yang dihasilkan keturunannya adalah laki-laki tanpa hemofilia, lalu wanita karier, lalu laki-laki tanpa hemofilia, dan lalu perempuan karier. Jika ayah tanpa hemofilia dengan ibu karier pembawa gen hemofilia, maka keturunan yang dihasilkan adalah anak laki-laki tanpa hemofilia, lalu wanita pembawa gen hemofilia, lalu ada anak laki-laki yang kedua adalah dengan hemofilia,
Lalu perempuan yang selanjutnya adalah tanpa membawa gen hemofilia. Next. Ini adalah silsilah kerajaan Inggris yang terkena hemofilia. Bisa dilihat dari keturunan Ratu Victoria, anak laki-laki ke-6 mereka terkena hemofilia, yaitu Leopold. Next, pada penjelasannya. Penjelasan hemofilia pada kerajaan Inggris. Hemofilia seringkali disebut dengan the royal disease atau penyakit kerajaan. Sebutan ini dikarenakan banyak dari keturunan laki-laki Ratu Victoria menderita penyakit tersebut. Ini disebabkan Ratu Inggris, Ratu Victoria, adalah seorang pembawa sifat atau karier hemofilia. Anak yang ke-8, yaitu Leopold, adalah seorang hemofilia dan sering mengalami pendarahan. Keadaan ini diberitakan pada British Medical Journal pada tahun 1868. Leopold meninggal dunia akibat pendarahan otak pada saat ia berumur 31 tahun. Salah seorang anak perempuannya, Alice, ternyata adalah karier hemofilia, dan anak laki-laki dari Alice, Viscount Trematon, juga meninggal akibat pendarahan otak pada tahun 1928. Tentunya penyakit tersebut tidak hanya diderita pihak keluarga kerajaan. Untuk mengetahui tentang hemofilia mendalam, ahli mengadakan penelitian dengan mempelajari pola dari penyakit ini. Para ahli meneliti pola pewarisan dari penyakit ini dengan mengikuti alur pada data silsilah atau pohon keluarga kerajaan Inggris. Penderita hemofilia yang pertama dari keturunan bangsawan tampaknya adalah Leopold, anak laki-laki dari Ratu Victoria dari Inggris. Alel resesif untuk hemofilia tersebut kemungkinan pertama kali muncul pada keluarga kerajaan melalui terjadinya mutasi pada salah satu kromosom seks milik ayah atau ibu Ratu Victoria. Hal ini menjadikan Ratu Victoria seorang karier. Leopold bertahan hidup sampai menjadi ayah dari seorang karier yang mewariskan kelainan hemofilia pada salah satu anak laki-lakinya. Hemofilia pada akhirnya terbawa ke keluarga kerajaan Prusia, dan Spanyol melalui perkawinan dua anak Ratu Victoria. Anak perempuan Ratu Victoria, Beatrice, termasuk alel itu ke keluarga kerajaan Spanyol lewat pernikahan. Begitu pula anak perempuan lainnya ke keluarga kerajaan Rusia. Pada akhirnya hemofilia menjadi penyakit yang menurun di antara anggota keluarga kerajaan. Viscount Trematon dan dua pangeran, Alfonso dan Gonzalo, semuanya meninggal akibat hemofilia setelah kecelakaan mobil. Silsilah keluarga Ratu Victoria menunjukkan kejadian hemofilia dan pola pewarisannya di beberapa keturunannya. Terlihat jelas dari silsilah keluarga tersebut bahwa penyakit tersebut terpaut kromosom X, karena semua individu penderita adalah laki-laki. Ratu Victoria tidak menderita penyakit tersebut karena ia hanya membawa satu salinan gen penyebab hemofilia, dan pengaruh gen tersebut ditutupi oleh gen dominan normal yang ada di kromosom X yang satu lagi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.